Tabir Cinta Ketua Mafia, Episode 8, Masuk Perangkap Ketua Mafia. Akhirnya tanpa memiliki pilihan, Aluna pergi ke kantor rasa neraka itu. Dia sudah was-was akan bertemu dengan Edgar, tetapi sepertinya Edgar sedang ada urusan bisnis yang sangat penting di luar. Lebih tepatnya sekarang Edgar sedang serius, mengerjakan proyek bersama perusahaan William. Dia tidak ada di perusahaan. Senangnya, aku merasa sedikit lega. Lelaki mesum itu benar-benar menyeramkan. Dia suka sekali menyentuhku. Gerutu Aluna merasa sangat bahagia ketika tahu tidak ada Edgar Brown di perusahaan. Sekarang ini, kedua perusahaan sedang menjalankan tender yang sangat besar. Keduanya berlomba menggunakan trik untuk menggerus keuntungan yang lebih besar. Dan jika ada perusahaan lain yang berani mencoba untuk mengusik, maka Edgar akan melenyapkan perusahaan itu. Edgar itu bisa melenyapkan perusahaan jika dia mau, dengan cara licik menggunakan cara mafia, atau dengan menggunakan kaki tangan dan sebagai macam lainnya. Karena itulah Edgar sangat mengerikan, karena dia tidak pandang bulu dalam menghancurkan musuh dan berdarah dingin. Perbedaan Edgar Brown dan pengusaha yang lainnya adalah bahwa Edgar berkarir dari nol. Dia menjadi ketua mafia lalu menjadi pengusaha. Semuanya ia lakukan hanya dengan kepintaran dan hasratnya untuk menjadi yang paling atas. Merdeka. Setelah Aluna tahu bosnya tidak ada di kantor, bukan main raut wajah senangnya. Dia bahkan senyum-senyum melakukan pekerjaannya. Hari terus berlalu. Sudah 3 hari lamanya Edgar dan para rekannya tidak ada di kantor. Hanya ada Brian, itu pun dia malas keluar dari kantornya. Apakah ini artinya dia sudah melupakan aku, yang hanya orang kecil ini? Apa? Benarkah? Wah, bahagianya. Apapun itu semoga dia benar-benar melupakan diriku ini. Gumam Aluna yang tidak mau hari bebas dan menyenangkannya ini hilang dan sirna dengan kembalinya nanti Edgar. Aluna merasa dia pasti sudah dilupakan oleh Edgar Brown. Pastinya dia tidak bernilai sama sekali di mata Edgar, mengingat pasti banyak gadis yang sangat cantik mengantri untuk lelaki berkuasa itu. Hari ini sama seperti hari sebelumnya, Aluna hendak pulang karena memang jam kerjanya telah berakhir. Tetapi tumben sekali ibunya menelepon dirinya di jam segini. Tring tring tring, halo ibu, seru Aluna sampai akhirnya wajahnya yang tadi masih senyum, berubah seperti hendak menangis. Tubuh Aluna gemetaran, dan air matanya sudah berderai begitu derasnya. Bagaimana tidak, ibunya mengatakan ada perampok masuk ke dalam rumah, tetapi karena tidak menemukan apapun barang berharga, perampok itu malah menusuk ayahnya yang masih sakit lemah di kamarnya. Ayahnya baru dipulangkan 2 hari lalu dari rumah sakit, tetapi sekarang kritis lagi, dan malah menjadi semakin parah. Sebenarnya skenarionya sangatlah buruk, tetapi mau bagaimana lagi, kepolisianlah yang memberikan keterangan itu. Jadi ibunya yang hanya pergi berbelanja sebentar tadi tidak bisa apa-apa. Singkat cerita, Aluna sudah berada di rumah sakit, di mana ayahnya saat ini sedang dirawat. Ibu, bagaimana keadaan ayah? Dengan sangat khawatir, Aluna menjumpai ibunya yang sudah loyo dan tidak bertenaga. Putriku, bagaimana ini? Habislah kita. Ayahmu dalam masa kritis. Penusukan itu membuat ginjal ayahmu rusak, dan harus melakukan transplantasi ginjal. Kita butuh uang 1 M lebih. Hanya untuk itu, belum yang lain. Bagaimana ini? Ibu sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Kenapa hidup kita begitu menderita begini? Ibunya menangis. Tetapi Aluna yang mendengar itu tentu saja syok, dan juga kebingungan. Tetapi dia tidak boleh menangis. Jika ibunya menangis dia tidak boleh menambah kesedihan ibunya dengan ikut menangis. Tenang saja ibu, Aluna kan sudah bekerja di perusahaan yang besar. Aluna akan mencoba meminjam uang dari perusahaan. Aluna juga memiliki bos yang baik.
Mungkin dia akan membantu Aluna. Aluna mencoba menenangkan ibunya dengan jawaban yang berbohong. Tetapi sudah tidak ada pilihan lain. Dia tidak ingin dalam situasi ini ibunya drop dan malah ikut sakit. Astaga, Aluna, kau berkorban banyak sekali. Maafkan ibu, putriku. Ibunya hanya bisa menangis dan tidak tahu lagi harus menjawab apa terhadap kebaikan dan pengorbanan putrinya ini. Aluna yang dilanda cobaan lagi, sekarang sudah keluar dari rumah sakit, guna mencari uang. Tentu saja dia tidak akan mau meminjam dari Edgar, bisa-bisa malah akan semakin gila urusannya. Apa yang harus aku lakukan? Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu dekat? Gumam Aluna yang sudah buntu. Aluna kemudian mengingat mantan pacarnya, Luke William. Daripada menjual dirinya pada Edgar, mungkin Luke bisa meminjaminya uang sementara waktu. Aluna mencoba menghubungi Luke, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Ah, benar juga, mana mungkin playboy seperti dia memiliki nomor yang sama terus. Atau mungkin aku sudah diblokir, bagaimana ini? Aku butuh uang yang sangat banyak. Gwen sedang liburan dan tidak bisa dihubungi. Kenapa hidupku sangat menyedihkan? Apa yang harus aku lakukan? Aluna menangis. Dia kebingungan. Ayahnya butuh uang operasi dalam waktu dekat, tetapi dia sama sekali tidak memiliki uang. Saat Aluna kebingungan, dia sedang duduk di halte busway rumah sakit. Ada layar besar yang terpampang di sana, bisa dilihat itu adalah Rose, teman SMA-nya dulu, yang sekarang telah menjadi model, dan dia sedang menggandeng seseorang di sampingnya. Dan benar, itu adalah Luke William. Apakah kalian berpacaran? Tentu saja kami sudah berpacaran dari SMA. Dulu kami saling mencintai, walau ada seorang gadis yang mencoba merebut Luke dariku. Itu adalah wawancara televisi mengenai pacar Luke William, yang bernama Rose. Air mata Aluna menetes begitu saja. Dia tidak tahu mengapa tetapi hatinya sangat sakit. Saat mereka tertawa dan tersenyum seperti itu, disinilah Aluna menangis, dan meratapi nasibnya yang tidak kunjung membaik. Kalian ternyata bahagia ya, setelah menghancurkan hatiku. Selamat ya Luke, kau kelihatan bahagia di situ. Menyedihkan sekali aku, masih tidak bisa melupakanmu, dan masih menangis untukmu. Sedangkan kalian sudah bahagia, bodoh. Gumam Aluna sambil menangis terseduh-seduh. Walau ada orang berlalu lalang, Aluna sama sekali tidak peduli. Kepalanya pusing mencari uang, dan dia tak tahu apa lagi yang bisa ia lakukan sekarang. Setelah menangis beberapa saat, Aluna sesenggukan, dia terdiam lagi dengan mata yang kosong. Tiba-tiba Aluna teringat akan Edgar Brown, lelaki yang menginginkannya menjadi simpanan dan mainannya. Apakah monster itu satu-satunya jalan? Seru Aluna yang tidak berhenti menangis. Menyedihkan sekali, sekarang aku akan menjual diriku. Harga diri yang aku junjung tinggi selama ini, akan hancur begitu saja, menyedihkan. Entah mengapa, cobaan hidupnya tak pernah kunjung usai. Di usianya yang muda, dia benar-benar mendapatkan cobaan yang sangat berat. Di tengah kegundahannya, Aluna sudah tidak bisa berpikiran jernih. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya mendapatkan uang, dengan nilai fantastis dalam waktu singkat. Selain Luke, mantan kekasihnya, ada satu orang lagi yang ada di pikirannya saat ini. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini? Apakah monster itu satu-satunya jalan? Aluna tidak berani kembali ke rumah sakit. Sebagai gantinya dia pulang dulu. Tetapi dia bolak-balik melihat ponselnya, mencoba menghubungi Edgar tetapi juga mengurungkannya. Ah, masa bodohlah. Nyawa ayahku lebih berharga daripada harga diriku, ketus Aluna. Lalu akhirnya menghubungi bosnya yang ia hindari selama ini. Tring tring tring, Tuan Edgar. Aku mencintaimu.
kumohon biarkan aku tetap menjadi simpananmu. Saat ini Edgar sedang tidur bersama salah satu simpanannya, tetapi ponsel Edgar berdering, membuat Edgar menghentikan kegiatannya sebentar. Edgar melihat ponselnya dan wajahnya menjadi serius. "Kenapa kucing tidak bisa diatur ini menghubungi aku?" gumamnya, lalu segera mengangkat panggilan itu. "Halo, aku mau jadi simpananmu, tetapi berikan aku bayaran uang di muka." Aluna sungguh membuang semua harga dirinya, dia sudah tidak peduli lagi. Hal itu membuat Edgar menyeringai dan remeh. "Sudah kuduga kau itu sama saja, sama-sama bisa dibeli. Baiklah, datanglah ke salah satu apartemenku. Akan kukirimkan alamatnya sekarang juga," seru Edgar semakin menginjak-injak harga diri Aluna. "Tuan Edgar, siapa itu?" Wanita yang dipermainkan Edgar kini sedang bertanya pada Edgar, karena ekspresi Edgar barusan sungguh aneh dan berbeda. Dia mainan baruku," jawab Edgar, lalu segera mengenakan pakaiannya, dan pergi ke salah satu apartemen miliknya, yang akan ia buat sebagai tempat tinggal untuk simpanan barunya yaitu Aluna. Mainan baru. Maksudnya saingan baru untukku. Sialan, kenapa lelaki ini memiliki banyak sekali wanita di sisinya? Tidak boleh, aku sudah mempertaruhkan segalanya. Aku juga sudah menyingkirkan banyak wanita yang menggoda Edgar. Kali ini harus aku singkirkan juga. Ketus wanita itu yang merasa kesal, saat ditinggalkan Edgar begitu saja. Sedangkan Aluna, "Pada akhirnya aku menelan ludahku sendiri. Siapa sangka aku akan menyerah dan akhirnya menjadi simpanan." Menyedihkan, ketus Aluna masih menangisi kepahitan hidupnya. Setelah ia selesai menelepon Edgar, ada bunyi pesan masuk. Ialah alamat apartemen yang disebutkan Edgar tadi. Tanpa memiliki jalan pilihan yang lain, Aluna mau tidak mau segera pergi ke apartemen mewah itu. Rasanya dia sungguh seperti wanita panggilan. Dia membunyikan bel apartemen, yang segera dibukakan oleh Edgar Brown. Edgar sudah lebih dulu sampai. Dia menyambut Aluna dengan senyumannya yang mengerikan itu. Edgar telah berhasil menjerat Aluna, dan mengalahkan prinsip Aluna tentang wanita murahan. "Hei, sayang, kau sudah sampai, masuklah," seru Edgar sambil membuka pintu, dan mempersilahkan Aluna masuk. Aluna hanya diam saja. Dia tahu diri, dan sadar jika tidak akan ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan sekarang. Dialah yang menyerahkan dirinya, mengingkari ucapannya, mengenai tidak akan pernah mau jadi simpanan. Artinya Aluna telah kehilangan harga dirinya di hadapan lelaki ini. Aluna memasuki apartemen mewah itu. Apartemen itu sangat luas dan mewah. "Sayang, mulai sekarang kau akan tinggal di sini. Kau butuh pelayan tidak?" Edgar berbicara dengan santai. Dia sedang mengenakan kemeja putih polos, dengan kancing sedikit terbuka. Dia melangkah mendului Aluna, dan sekarang duduk di sofa apartemen dan segera menyilangkan kakinya, menatap ke arah Aluna yang sedang memperhatikan dena apartemen. "Kemarilah," Edgar menyuruh Aluna untuk ikut duduk di dekatnya. Aluna segera datang. Dia sudah tidak bisa mengatakan apapun lagi. "Tuangkan minumannya, dan berikan padaku," seru Edgar lagi, meminta Aluna agar segera menuangkan wine, yang masih ada di botol itu menuju gelas, dan memberikannya kepada dirinya. Baik tuan," balas Aluna dengan wajah yang begitu terluka. Begitu sulit baginya untuk melakukan ini semua, tetapi dia akan melakukannya tanpa melibatkan perasaan, dan rasa malunya akan ia buang demi uang. Aluna menuangkan minuman itu, dan memberikannya kepada Edgar. "Masukkan ke dalam mulutmu," ucap Edgar lagi, dengan mata yang memicing. Dia menarik pinggang Aluna dan menatapnya dekat sekali. "Tetapi, aku tidak bisa minum tuan." Aluna mencoba menolak, tetapi hal itu malah ditertawakan oleh Edgar.
Tidak bisa minum? Pembohong. Jelas-jelas kau dulu pernah minum. Cepatlah masukkan minuman ini ke dalam mulutmu, tapi jangan ditelan wine-nya. Kau tahu kan dengan posisimu ini, kau bahkan tidak memiliki hak untuk membalas ucapanku, ketus Edgar sambil mencengkeram bahu Aluna. Wajahnya sangat dekat ke wajah Aluna, membuat Aluna tegang, dan juga takut di saat yang bersamaan. Sepertinya benar, aku telah cari mati datang kepadanya. Tapi ya sudahlah, gumam Aluna, lalu memasukkan wine ke dalam mulutnya dengan tangannya bergetar hebat. Bagus, bagus sekali. Kau terlihat seperti wanita gampangan, ledek Edgar, yang sekarang mencengkeram dagu Aluna, dan segera melahap bibir Aluna dengan begitu buasnya. Tunggu, Aluna mencoba mendorong. Tangannya ia letakkan di dada bidang Edgar, tetapi sungguh kekuatan lelaki ini sangat besar, sampai-sampai Aluna bahkan tidak bisa mendorongnya sedikitpun. Minuman wine yang tadi ada di mulut Aluna sekarang sudah diminum oleh Edgar. Tetapi Edgar belum juga melepaskan Aluna, dia mendekap tubuh Aluna kuat sekali, dia mendorongnya sampai terjatuh ke kursi sofa, dan ciumannya sudah tidak biasa lagi. Edgar memberikan ciuman yang buas, sesuatu yang belum pernah dirasakan dan dilakukan oleh Aluna sebelumnya. Tunggu, apa yang mau kau lakukan? Jangan. Walaupun begitu, Aluna tetap mencoba sekuat tenaganya untuk tetap bisa menolak. Sayang, kau sensitif sekali. Walaupun ciumanmu buruk, tetapi tubuhmu bergetar hebat saat aku menyentuhnya. Apakah kau juga menginginkannya? Lihatlah, setiap jemariku menyentuhmu, kau menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Hebat sekali, goda Edgar, sambil menyentuh Aluna dengan jemarinya. Edgar mengusap bibir Aluna, menuju lehernya dan kemudian buah dadanya. Di sana dia bermain lama, sampai membuat Aluna hampir menangis karena malu sekali. Tolong jangan tuan. Tolong, Aluna mencoba mendorong tangan Edgar, yang tetap bermain dengan tubuhnya. Sungguh kelihatan sekali jika Edgar sangat lihai, mempermainkan tubuh wanita, seolah itu bukanlah hal yang luar biasa, sudah seperti rutinitas dan mainan semata. Jangan, baiklah, aku akan mencoba menghentikannya, tetapi memohonlah padaku sayang, bisik Edgar, sambil menggigit lembut telinga Aluna, sembari berbisik di sana. Saat Edgar melakukan itu, bulu kuduk Aluna naik semua. Dia terkejut dengan tindakan tidak senonoh, dan terlalu dewasa ini, belum pernah ia berada di tahap seperti ini. Saat ini tubuhnya sedang dipermainkan secara bebas, oleh lelaki ini, senyumannya nakal dan mengerikan, jemarinya yang menjamah tubuhnya, dan bibirnya selalu menggigit. Sepertinya Aluna benar-benar akan melalui kehidupan yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Bersambung, jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, subscribe dan share, supaya kami lebih semangat lagi bikin